Oke, baik, kita lanjutkan materinya ke materi utama, yaitu tentang energi potensial listrik. Nah, tadi telah dibahas mengenai hukum Gauss ya. Diharapkan kalian sudah bisa memahami hukum Gauss, karena itu sebagai syarat untuk mempelajari energi potensial listrik ya. Oke. Nah, apa itu energi potensial listrik ya? Nah, ada energi potensial listrik, ada potensial listrik. Itu dua hal yang berbeda ya, dua konsep fisika yang berbeda. Nah, kalau berbicara mengenai energi ya, kita berbicara tentang usaha. Energi diperlukan untuk melakukan usaha. Ya, contohnya energi potensial gravitasi ya. Nah, misalkan kita mengangkat batu ya, angkat batu oleh tangan kita ya. Nah, batu tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Kenapa? Kalau dilepaskan ya, batu tersebut akan bergerak ke bawah ya, akan melakukan usaha gitu. Nah, ini sama juga dengan energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik, nah, itu untuk muatan ya. Nah, jika muatan berada pada suatu medan listrik ya, nah dia akan mempunyai energi potensial listrik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara definisi energi potensial listrik yaitu adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q melalui medan listrik E dari suatu titik ke titik lain ya. Jadi di dalam medan itu ada muatan Q. Nah, muatan Q itu kita pindahkan ya, kita bawa dari posisi tertentu ke posisi lain ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, misalkan ada muatan plus Q ya, ini ya. Posisi awal itu R1. Kita ingin pindahkan muatannya ke posisi akhir R2 ya. Nah, gimana caranya ya? Kita bawa ya. Nah, kalau karena muatannya berada dalam medan listrik, nah ini yang warna biru ini adalah arah medan listriknya ya. Nah, kalau kita tidak tahan oleh tangan kita, kalau tidak kita beri gaya, maka muatan ini akan lepas ya, akan lepas searah dengan arah medan listriknya. Ingat hukum Coulomb ya. Nah, oke. Kita pindahkan muatan ini dari R1 ke R2, misalkan lintasannya seperti ini. Nah, berarti kita harus menahannya supaya dia tidak lepas ya. Nah, kita perlu gaya untuk menahannya. Nah, gayanya misalkan FL ya. Nah, tentunya gaya ini harus melawan gaya Coulombnya FE ya. Nah, berarti minimal gaya yang kita berikan nilainya harus sama ya. Di FL sama dengan FE, tapi arahnya berlawanan dengan gaya Coulomb. Kita pindahkan ya, lintasannya bebas saja ya, misalkan lintasan seperti ini ya. Nah, DR ini adalah perpindahan kecilnya, jadi pelan-pelan berpindahnya ya. DR ya, pelan-pelan berpindahnya. Maka, nah kita bisa menentukan berapa sih besar usaha yang dilakukan oleh gaya kita, gaya tahan kita FL yang sama dengan FE itu ya, untuk melakukan perpindahan dari R1 ke R2 ya. Kan gaya itu adalah usaha itu adalah gaya dikali perpindahan gitu kan ya. Nah ya, FL sama dengan negatif FE ya. Nah, usaha yang dilakukan, usaha total yang harus kita lakukan ya, supaya memindahkan muatan dari R1 ke R2, yaitu ya tadi kan, usaha itu adalah gaya kali perpindahan. DR ini kan perpindahan sedikit kecil, berarti usaha totalnya ya kita totalkan ya, dari sini berapa kecil-kecil sedikit sampai R2 ya usaha totalnya. Jadi pakai integral untuk mentotalkannya. Jadi integral FL kali DR ya. Nah, dari mana? Dari posisi R1 ke posisi R2 ya. Nah, kemudian ya, nah, usaha ini adalah sama dengan perubahan energi potensialnya ya. Nah, karena energi potensial listrik itu adalah usaha ya, yaitu perubahan usaha ya. Nah, dari
R1 ke R2 ya. Nah, perubahannya ya berarti energi potensial di R2 dikurangi energi potensial R1 sama dengan usahanya ya. Nah, Fe-nya itu apa? Itu gaya kolom ya. Q kali ER ya. Nah, kan gaya itu muatan kali medan listrik. Nah, Q-nya misalkan kita muatannya namanya Q0 ya. Kita indeks 0 sebagai muatan uji ya disebutnya ya. Kita itu muatan ya, tapi muatan uji namanya ya. E kali Q0 kali E itu gaya kolomnya. E-nya fungsi dari jarak, dari posisi ya. Nah, itu kan gaya kolomnya. Ya, kita tinggal integralkan saja ya. Jadi beda potensial, ini beda energi potensial maaf, dari energi potensial di R2 dan energi potensial di R1 sama dengan usahanya ya. Ganti FL-nya jadi min FE ya. FL jadi min FE. Nah, jadi min FE-nya min Q0 ER ya, DR. Jadi tinggal integralkan saja ya. Kalau mencari energi potensial ya, perbedaan energi potensial atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan ya sama dengan min Q0 ya, integral R1 ke R2 ya, E R DR ya. Integralkan saja E-nya terhadap DR kali Q0 min Q0 ya. Nah, kita bisa, nah kalau misalkan muatannya itu adalah muatan titik, sumber muatannya ya. Berarti kan kita tahu kalau sumber muatannya muatan titik, E-nya itu apa? K Q per R kuadrat ya. Jadi kalau kita integralkan K Q per R kuadrat, maka nah ya, ini E-nya ganti dengan K Q per R kuadrat. Jadi integralkan, nah coba di rumah integralkan. Jadi energi potensialnya 1/4pi epsilon 0 Q0 Q R ya. Jadi untuk muatan titik itu energi potensialnya ya. Oke. Misalkan contoh misalkan ya. Diketahui sebuah muatan titik Q1 yang terletak di titik asal titik pusat itu 0,0000. Hitunglah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q2 dari R sama dengan RB ke R sama dengan RA. Usahanya ya. Tadi kan. Medannya karena ini muatan titik kan 1/4pi epsilon 0 Q1 per R kuadrat ya. DL-nya yaitu DR perpindahannya ya. Nah, usaha yang kita perlukan ya tadi ya. Ada min, nah muatan yang dipindahkan kan Q2 ya. Di min kedua integral dari RB ke RA ya, E DL ya. Ya. Nah, kita masukkan saja ya. E-nya masukkan ya. Jadi 1/4pi epsilon 0 Q1 per R kuadrat ini dimasukkan ya. Kemudian DL-nya kita masukkan ya. Didotkan ya, atau langsung saja DR lah, bisa saja ya, nggak usah didotkan karena arah AR dengan AR-nya sama kan arahnya, didotkan jadi tinggal hilang. Nah, AR ini adalah vektor satuan ya, searah dengan R ya. Didotkan ya, jadi min Q2 Q1 per 4pi epsilon 0 RB ke RA ya. Nah, tinggal 1 per R kuadrat DR, tinggal integralkan 1 per R kuadrat DR ya. Nah, integralkan kan jadi, atau integralkan R pangkat min 2 DR. Nah, tinggal itu saja ya yang harus diintegralkan. Nah, jadi itu kan integralkan saja, itu gampang ya. Nah, ini jadi kita masukkan batasnya ya. Nah,
kita integralkan, masukkan batasnya ya. Nah, didapat ini ya. Q1, Q2, Q1 kali 4pi epsilon 0 1 per RA dikurangin 1 per RB ya. Nah, ini kan ini potensial. Misalkan Q2 itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan ya muatan Q2 karena ada medan dari Q1. Nah, itu ya. Nah, tadi beda potensial ya. Nah, ini tadi kan energi potensial ya, yaitu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan ya dalam sebuah medan listrik ya. Nah, apa itu potensial ya atau beda potensial? Nah, beda potensial adalah usaha yang dilakukan per kolom ya untuk memindahkan muatan dalam medan listrik dari posisi tertentu. Jadi per kolomnya, di Q-nya hilang ya, kan ada Q-nya di sana. Itu beda potensial, tinggal integralkan saja. Min integral dari A ke B E dot ds ya. Satuannya apa ya? Kan kalau energi potensial itu joule ya. Nah, ini kan per kolom, per muatan, joule per kolom. Nah, joule per kolom itu kata lainnya adalah volt ya. Jadi beda potensial adalah usaha yang per kolom ya, atau energi potensial per kolom ya. Usaha per kolom yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari posisi A ke B ya. Maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q, misalkan ada muatan Q ya, dari A ke B, nah itu ya, tinggal kali saja ya, maka Q kali delta P ya, Q-nya ini adalah muatannya, delta P-nya ini beda potensialnya ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita gambarkan bentangan potensial untuk muatan positif dan muatan negatif, misalkan yang berdekatan, misalkan dipol ya. Muatan positif potensialnya ke atas, dan negatif potensialnya ke bawah seperti ini ya. Nah, selanjutnya potensial oleh muatan titik ya. Nah, ini ada sebuah muatan titik Q besar ya, yang warna merah, Q besar. Nah, Q besar ini ya. Nah, kemudian kita ada muatan kita ingin memindahkan muatan dari A ke posisi B ya. Nah, berapa besar potensialnya ya yang dihasilkan dari muatan titik Q besar ini ya. Misalkan posisi A ini RA terhadap Q besar ya, posisi B nya ini RB terhadap Q besar ya. Nah, kan medan listrik oleh Q itu kan Q per R kuadrat, arahnya arah R, arah radial ya. R itu dari pusat ke arah radial ya. R ini, R topi ini arah ya, vektor satuan ya. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan tadi. Beda potensial itu ya dari ya, B antara B dan A ya. Berapa beda potensial antara B dan A? Di PB kurangi PA ya, sama dengan integral A ke B E ds ya. Nah, kita tinggal integralkan saja ya. Tinggal E-nya ganti dengan kaki per R kuadrat ya. Nah, nih ya. Jadi ds-nya ganti dr sajalah. Min kaki integral B A dr per R kuadrat ya. Nah, jadi tinggal integral
R kuadrat saja ya, dr ya, 1 per R kuadrat dr. Jadi masukkan batasnya, dikali 1 per RB kurangi 1 per RA. Nah ini adalah beda potensial ya dari A dan B yang berasal dari muatan titik dikali 1 per RB kurangi 1 per RA. Nah, kalau kita ambil ya P0 itu di R tahingga, artinya ketika jaraknya sangat jauh ya, maka potensialnya 0 gitu. Anggap potensialnya 0. Nah, maka kita dapat potensial saja, bukan beda potensial. Jadi ada ketika beda potensial ya antara B dan A. Nah, kalau kita ambil potensial di R sama dengan tahingga ya, jadi berarti R tahingga acuan kita itu R tahingga itu 0 ya. Misalkan A ini di sini tahingga 0 ya. Jadi masukkan RA nya tahingga 1 per tahingga kan 0 ya. Jadi tinggal RB saja ya. Jadi potensial namanya ya. Potensial di titik tertentu ya. Misalnya K per R. Nah, itu potensial namanya. Kalau beda potensial dibandingkan dua titik, kalau potensial itu titik acuannya itu di tahingga ya, tahingga dengan titik tertentu. Jadi potensial itu adalah beda potensial dari tahingga ke titik yang kita inginkan di posisi R. Jadi K per R. Nah, ini bisa diselesaikan tugas nomor 1. Silahkan, ada muatan yang sama plus Q ya, ada dua muatan yang sama, itu plus Q dipisahkan pada jarak D ya, maka berapakah ya yang A itu, misalkan ketika di tahingga itu potensialnya 0 ya, berapa potensial di titik C. Nah itu ya. Kemudian misalkan kita ambil muatan plus 2 dari tahingga ya, berapakah usaha yang harus kita lakukan ya. Yang C, berapakah energi potensial ya untuk susunan konfigurasi di atas. Atau saya bahas saja ini ya nanti. Nah, saya bahas aja. Untuk tugas nomor 1 nggak usah dikerjakan, kita bahas aja.